Halo pembaca tipsbaca.com dan pemirsa tips baca media yang budiman. Malam ini kita akan ngobrol ringan aja. Kita akan membahas sesuatu yang ringan tentang uh, yang masih ngehits nih, yang tentang masih ngehits. Ya ini keberhasilan ganda putri Indonesia di cabang bulu tangkis, ya, Grecia Poli dan Apriani Rahayu dalam meraih medali emas. Nah, seperti kita medali emas Olimpiade. Seperti kita tahu, dengan keberhasilan tersebut, kedua atlet itu, Grecia Poli dan Apriani, mendapatkan bonus yang cukup banyak. Alhamdulillah ya, mendapatkan banyak sekali penghargaan dari baik itu dari pemerintah maupun berbagai pihak yang lain. Nah, di sini tipspajak.com dan tips pajak media tentu saja karena kita fokus dalam tips pajak ya kan, kita akan coba mengulik nih. Nah, apakah bonus Olimpiade Grecia Poli dan Apriani Rahayu ini, bonus yang diterima mereka karena meraih medali emas Olimpiade ini, apakah dipotong pajak atau tidak? Nah, karena ramai di media massa disampaikan bahwa penghasilan mereka tidak dipotong pajak nih. Nah, ada juga yang bilang, wow, bagaimana itu nanti pajaknya? Nah, kita coba bahas ya. Oke, tentunya sebelum lanjut, uh, klik subscribe tips pajak media dan like video ini dan serta silahkan di share kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Nah, langsung saja. Jadi kena pajak atau tidak nih bonus medali emas yang diperoleh oleh Grecia Poli dan Apriani Rahayu? Nah, oke. Jadi jika menurut penelusuran kami dari tipspajak.com, menurut hemat kami adalah aturan yang terkait ini adalah di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016. Ini masih relevan tentang petunjuk teknis pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21. Pasal yang kita pakai adalah pasal 16 ayat 2. Nah, pasal 16 disebutkan bahwa tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipesan yang diterima oleh peserta kegiatan. Nah, jadi pemirsa, untuk diketahui bahwa klasifikasi untuk Grecia Poli dan untuk para atlet peraih medali emas Olimpiade ini, bonusnya ini akan diklasifikasikan menjadi peserta kegiatan ya. Adalah peserta kegiatan di mana yang memberikan uang, dalam hal ini mungkin Kemenpora ya atau kementerian terkait, bahwanya memberikan uang wajib untuk memotong PPh. Dan untuk aturan per saat ini yang kami lihat adalah seperti itu, masih merupakan objek PPh pasal 21 seperti itu. Jadi kategorinya adalah diterima, kategorinya adalah peserta kegiatan seperti itu. Yang DPP-nya, yang nanti pengenaan pajaknya adalah tarif umum PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Ya, benar, dikalikan dengan penghasilan bruto. Kabar kabar buruknya adalah di situ ya. Langsung jumlah penghasilan dikalikan penghasilan bruto. Oke, Bang, tapi di media sering muncul nih. Di media muncul ada beberapa yang disampaikan bahwa ini bonus nanti utuh. Atlet akan utuh meraih bonus dari Kemenpora tanpa dipotong pajak, ya, tanpa dipotong pajak dan langsung masuk ke rekening masing-masing. Nah, tentu saja kita semua berharap seperti itu karena bagaimanapun atlet itu telah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia ya kan, telah berjuang mengharumkan nama Indonesia dan mereka layak untuk mendapatkan bonus tersebut ya, seperti itu. Namun mungkin kalau analisis kami yang disampaikan oleh itu tadi, yang disampaikan oleh mungkin pihak dari kementerian terkait adalah misal medali emas dapat 5 miliar. Jadi 5 miliar itu nanti udah netnya ya, udah net karena PPh-nya ditanggung pemerintah. Dan memang semoga seperti itu, semoga angka 5 miliar itu memang angka yang sudah net atau alias sudah bersih, alias sudah memperhitungkan pajaknya seperti itu. Bagaimana jika ternyata belum? Oke, kita coba lihat simulasi. Ini jika pengen tahu aja sih, jika pengen tahu aja, Bang, bagaimana jika ternyata 5 miliar itu belum termasuk pajak ya. Seperti itu. Jadi jika 5 miliar itu belum termasuk pajak, ya kan? Kita menghitungnya adalah seperti ini. Tarifnya adalah
5%, 15%, 25 sama 30. Ini ngitungnya seperti ini ya. Sekalian kami contohkan untuk penghitungannya ya. Wait. Kami contohkan untuk penghitungannya. Ditunggu sebentar, mana ininya? Wait, akan kami coba munculkan Excelnya. Nah, ini dia. Oke, kita coba hitung ya. Jika terima 5 miliar, berapa perhitungan pajaknya? Nah, ini untuk pengetahuan aja. Jadi cara menghitungnya adalah ini, karena itu bonus itu adalah termasuk untuk peserta kegiatan, sekali lagi. Jadi kita menghitungnya seperti ini nanti. Misal bonus kotor ya, bonus kotor ya. Bonus RP 5 miliar. Tuh 23, tuh 23, tuh 23. Nah, bagaimana ngitung pajak atas ini? Ini langsung dikalikan pasal 17 karena DPP-nya adalah penghasilan bruto. Jadi, tarifnya adalah yang pertama ada lapis 5% dikalikan tidak langsung 5M tapi dikalikannya di angka ini ya, teman-teman. Ini untuk pengetahuan aja nih, untuk cara menghitungnya nih. Oke. 5% dikalikan 50 juta. Nah, sebagai pengetahuan ya untuk rekan-rekan ya. Sama dengan ini dikalikan ini. 2,5. Lalu lapis berikutnya adalah 15% dikalikan 15% dikalikan range untuk 50 juta sampai 250 juta. Ya, jadi ini selisihnya 250 kurangi 50 adalah 200. Itu 23, itu 23. Nah, seperti ini. Lapis berikutnya adalah 25% dikalikan ini selisihnya 500 juta kurangi 250 juta. 250 juta. Dan lapis berikutnya lagi adalah ini. Di atas 500 juta. Berarti selisihnya ya adalah ini 30% dikalikan ini 5 miliar kurangi 500 juta. 4 miliar ini kita tulis saja ya. 5 sama dengan ini 5 miliar dikurangi ini tambah ini tambah ini tambah ini 500 juta. Nah, DPP-nya adalah sekian ini. Nah, jadi rekan-rekan untuk pengetahuan aja, jika nilai ini tidak ada klausul lain adalah maka jika terima bonus 5 miliar, maka pajak yang harus dipotong adalah sebesar 1,445 miliar dengan perhitungan seperti ini. Nah, kembali lagi bagaimana dengan Gracia Poli dan Apriani Rahayu? Apakah mereka dipotong pajak segini ini? Nah, kembali lagi jika apa namanya? Jika tidak ada klausul khusus, tidak ada peraturan baru, maka dengan berat hati bisa kami sampaikan menurut kami dari tips pajak adalah bonus mereka ini adalah dipotong pajak sesuai dengan Per 16 Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016, di mana cara menghitungnya adalah termasuk ke peserta kegiatan. Ya, ini namanya PPh pasal 21. Namun tentu saja kita berharap pajak ini ditanggung pemerintah. Pemerintah telah sedia dananya, telah sedia dana untuk dana PPh-nya, dana yang pajak ditanggung itu, dan tentunya kita berharap para atlet yang telah mengharumkan nama negara kita Indonesia mendapatkan hak-haknya, seperti itu ya. Seperti itu. Oh ya, dan ini seperti kita ketahui juga bahwa ini kan apa namanya, banyak juga nih pihak swasta yang memberikan hadiah-hadiah ini nih, ya kan. Nah, dengan berarti untuk pemberian hadiah-hadiah ini
juga perhitungannya bisa menggunakan yang seperti telah kami sampaikan sebelumnya, seperti itu. Dan sekali lagi kita berharap para pemberi bonus itu telah memperhitungkan bahwa yang disampaikan di media itu sudah netnya. Namun jika ternyata masih bruto, ya apa mau dikata, tentunya kita sangat bangga dengan atlet-atlet kita yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas dunia. Sekian, jika ada komentar silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa, salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media.